Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sayangi Aku Sedikit Saja Ibu. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Rifki, bangun kamu. Bra. Rifki yang sedang tertidur pulas pun langsung terbangun saat mendengar suara teriakan ibunya dan pintu didobrak hingga terbuka lebar. Rifki langsung terburu-buru turun dari ranjang dan langsung menemui ibunya. Ada apa, Bu? Saut Rifki menunduk. Kamu kalau bangun jangan kesiangan. Kamu gak lihat kakak-kakak kamu udah pada bangun dari tadi? Bentak Ibu Nuria, ibunya Rifki. Rifki adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Fauzana, sedangkan kakak keduanya bernama Meli. Umur Fauzana 27, sedangkan Meli 25 tahun dan Rifki 24 tahun. Ibu Nuria adalah orang yang paling kaya raya yang terkenal di desa Sumberajol, karena ia memiliki banyak tanah dan juga pemilik toko emas dan memiliki kendaraan pribadi yang banyak. Namun kasih sayangnya berbeda. Semenjak suaminya meninggal, ia tak lagi peduli kepada Rifki. Bahkan setelah Rifki lulus SMA pun ia tak mau lagi menguliahkan Rifki dengan alasan buang-buang uang saja. Maaf Ibu, tapi kan ini baru jam 2 Bu, ucap Rifki, pemuda berusia 24 tahun itu. Halah, kamu gak usah banyak bicara. Sana cari rumput buat kambing dan kuda, buruan, bentak Ibu Nuriah kepada anaknya. Bu, Ibu kan banyak uang, kenapa gak cari orang aja yang lagi butuh duit, Bu? Ibu jangan pelit-pelit lah, lagian masa iya jam 2 begini nyari rumput, Bu, ucap Rifki menunduk. Rifki, jangan banyak bantah kamu. Ibu Nuriah tak meneruskan ucapannya. Ia melayangkan tangannya ke udara hendak menampar Rifki. Ibu mau apa? Mau menampar aku lagi? Mau memukuli aku lagi? Silahkan Bu, jika ibu gak puas menyiksa aku, ucap Rifki. Alah, kamu ini banyak omong. Buruan ke gudang, ambil karung, pergi sana cari rumput buat pakan ternak, bentak Nuria melototi anaknya. Rifki tak menyauti ucapan ibunya. Ia langsung ke gudang. Tubuh bunda itu pun makin hari makin kurus karena ia dijadikan pembantu oleh ibunya sendiri. Sementara Fauzana dan Meli, mereka hanya makan tidur dan selalu diberikan uang oleh ibunya. Walaupun Fauzana dan Meli sudah mempunyai pasangan masing-masing dan punya anak, namun Ibu Nuria tetap memberikan mereka uang, sedangkan Rifki disuruh mencari pekerjaan sendiri dengan berbekal ijazah SMA. Rifki bekerja di sebuah rumah makan yang ada di kecamatan itu. Pukul 6 pagi. Rifki pun telah selesai mengambil rumput untuk pakan ternak peliharaan ibunya. Ia sudah sangat kehausan dan kelaparan. Kemudian Rifki pun masuk ke dalam rumah megah ibunya yang bak istana itu. Setelah Rifki melangkah ke dapur, ia pun terhenti di pintu ruang tengah saat melihat ibunya bersama kakak-kakaknya dan iparnya sarapan. Tanpa di sana ada ibunya bersama Fauzana, Meli dan Suti, istri Fauzana, bersama Aknan, suami Meli. Ayo sayang, sarapan yang banyak ya, Fauzana, Meli, Suti ya, Aknan. Kalian harus makan yang banyak. Kalau perlu kalian tinggal di sini aja juga boleh,
ucap Ibu Nuria menatap anak dan menantunya. Yang benar, Bu, tanya Aknan suami Meli. Ya benar dong, apa sih yang enggak buat anak-anak dan menantu ibu? Ucap Ibu Nuria. Mereka pun langsung senang mendengar ucapan Ibu Nuria. Wah, kalau gitu mulai saat ini kita tinggal di sini saja, ucap Suti istrinya Fauzana, kemudian diangguki oleh Fauzana. Sementara Rifki yang berdiri di ambang pintu melangkah ke meja makan untuk bergabung bersama ibu dan kakak-kakaknya. Hei, Rifki, ngapain kamu kesini? Bentak Nuria menatap putranya. Ya palingan juga dia ikut gabung makan lah, Bu, ucap Fauzana dengan cuek sambil memakan makanan di meja makanan yang mewah itu. Rifki, kamu makan di luar saja, makanannya sudah habis. Nih, ada uang 20.000, kamu beli nasi padang aja, ucap Nuria sambil melemparkan uang 20.000 ke wajah Rifki. Bu, tapi kan itu masih ada makanan, ucap Rifki sambil menunjuk meja yang penuh makanan itu. Tampak di meja itu ada ayam panggang beserta sapi lada hitam yang menggiurkan selera. Gak boleh, itu makanan untuk kakak-kakak kamu. Sudah, sana kamu beli nasi padang aja, bentak Ibu Nuria. Rifki pun berjongkok dan mengambil uang 20.000 yang terjatuh di lantai tele itu. Kemudian Rifki pergi membeli nasi padang. Tenang aja, Bu, aku akan pergi untuk selamanya. Maafkan aku ya, Bu, batin Rifki melangkah keluar dari rumah itu. Rifki berniat akan pergi dari rumah karena ia tak sanggup lagi selalu dimarahi ibunya. Bahkan ibunya tak segan-segan mengajarnya sampai ia babak belur. Siang itu Rifki membantu Mbok Rukmini untuk membersihkan rumah. Rifki menyapu mulai dari lantai 2 hingga ke bawah, sementara Mbok Rukmini sedang memasak di dapur untuk makan siang majikannya itu. Dan kalau capek istirahat saja, semua itu pekerjaan Mbok Den, ucap Rukmini menatap anak majikannya itu. Pemuda tampan berusia 24 tahun itu menghentikan gerakannya menyapu. Kemudian ia pun menatap Rukmini lalu tersenyum, hingga membuat wajahnya semakin tampan dengan lesung pipi di sebelah kirinya itu. Gak apa-apa, Mbok, aku takut nanti ibu ngomel lagi, ucap Rifki melanjutkan kerjaannya. Yo tapi kan itu pekerjaan Mbok Den. Kan Mbok udah digaji di sini, masa ia dibantu sama yang punya rumah sih? Ucap Rukmini malu-malu. Udah Mbok, gak apa-apa, Mbok ke dapur aja masak ya, ucap Rifki lembut. Rukmini pun ke dapur melanjutkan acara masaknya yang tertunda itu. Sementara Rifki menyapu dan tiba-tiba saja, Pah! Astagfirullahaladzim. Pekik Rifki matanya melalak lebar saat melihat guci kesayangan ibunya pecah. Ia tak sengaja menyenggol guci itu hingga terjatuh di lantai dan pecah. Guci besar itu pecah. Bahkan guci itu yang dibeli ibunya dari Australia saat ibunya liburan ke luar negeri bersama kakak-kakaknya 2 bulan yang lalu. Ya ampun Rifki, ada apa ini Rifki? Teriak Ibu Nuria berlari menuruni anak tangga dari lantai atas rumahnya itu. Maafkan aku, Bu, aku gak sengaja, ucap Rifki menunduk menatap pecah guci itu. Maaf katamu, Rifki, guci ini mahal. Ibu beli dari luar negeri. Apa kata maafmu bisa mengembalikan guci ini ya? Hardik Nuria menunjuk wajah Rifki. Pemuda berusia 24 tahun itu hanya terdiam, tak berani menjawab ibunya. Kamu memang anak kurang ajar. Plak, plak. Ibu Nuria menampar wajah Rifki hingga membuat Rifki memegangkan kedua wajahnya yang terasa panas menjalar itu. Sekarang kamu ibu hukum. Kamu gak boleh makan di rumah ini, dan ibu gak akan kasih kamu duit lagi walaupun hanya 1% pun, hardik Nuria. Rifki hanya menunduk. Kemudian Rifki berjalan, ia hendak pergi ke kamar mengemasi bajunya. Namun ibunya mencekal tangannya. Mau kemana? Ibu belum selesai berbicara. Kamu harus ganti kunci itu, atau kamu akan merasakan akibatnya, ucap Ibu Nuria berapi-api. Tapi Rifki gak punya uang, Bu. Gaji Rifki juga pas-pasan. Padahal yang banyak uang itu ibu, ucap Rifki dengan pelan. Rifki,
Kamu benar-benar membuat ibu emosi. Kamu emang gak pantas jadi anakku. Tiba-tiba Ibu Nuria memukuli wajah Rifki dan cerah. Ah, ibu, sakit! Teriak Rifki menggema di seluruh penjuru ruangan itu. Rifki berteriak kencang saat ibunya mengiris pergelangan tangannya dengan pecahan guci itu. Teriakan Rifki yang sakitan akibat tangannya diiris ibunya pakai pecahan guci pun terdengar sampai ke kamar Fauzana, sehingga membuat kakaknya Rifki itu berlari keluar bersama Suti istrinya. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanya Fauzana yang keluar dari kamar bersama Sutia istrinya. Noh, lihat tuh kelakuan adik kamu. Guci ibu dipecahin. Ketus ibu Nuria. Ya ampun Rifki, kenapa bisa pecah guci ibu ah? Sendak Fauzana melototi Rifki. Rifki tak menyaut. Dia masih saja memegang pergelangan tangannya yang terus berdarah. Rifki meringis kesakitan. Rifki, jawab! Bentak Fauzana kesal. Maaf Mas Fauzana. Tadi aku menyapu. Tapi aku gak sengaja menyenggol guci itu hingga terjatuh, demi Allah. Aku gak sengaja Mas. Ucap Rifki menatap kakaknya dengan mata mengembun. Kamu ini ya, banyak alasan. Kamu ganti kunci ibu cepetan. Bentak Fauzana pada Rifki. Mana bisa dia ganti kunci ibu? Gajinya aja pas-pasan. Udah, dia sekarang ibu hukum siang ini dia gak boleh makan sampai besok. Kalaupun dia makan pakai duit dia sendiri. Ucap ibu Nuria pada Fauzana. Tapi bu, Rifki belum gajian. Ucap Rifki menunduk sambil meringis menahan sakit di pergelangan tangannya. Bodoh amat. Ibu gak mau tahu. Itu urusan kamu mau gajian apa enggak. Ibu gak peduli. Sana, kamu pergi, jangan lama-lama di depan ibu. Ibu muak melihat wajahmu. Ucap ibu Nuria sambil mendorong Rifki. Rifki pun pergi masuk ke dalam kamarnya. Sementara Sutia hanya bisa menggelengkan kepala melihat sikap mertuanya yang menurutnya berlebihan. Malam pun tiba. Semua keluarga telah berkumpul makan, sementara Rifki tidak diizinkan sama ibunya untuk makan. Rifki mengurung di dalam kamar sejak siang tadi hingga malam. Aku harus cepat mengemasi pakaianku. Maafin Rifki bu. Kumam Rifki mengemasi pakaiannya. 30 menit kemudian Rifki telah selesai mengemasi pakaiannya. Kemudian ia berjalan melalui pintu jendela kamarnya. Kemudian ia berhasil melompat keluar kamar. Rifki mengendap-endap keluar dari pintu gerbang. Hingga ia berhasil ke jalan raya, kemudian ia melangkah semakin jauh meninggalkan rumah itu. Malam pun telah menunjukkan pukul 9. Rifki terus saja berjalan meninggalkan rumahnya hingga ia sampai ke desa sebelah. Ia telah keluar dari desa itu. Namun ia bingung harus pergi kemana. Terpaksa ia memilih tidur di pasar untuk sementara. Aku tidur di sini aja dulu. Besok aku harus cepat kerja biar aku punya duit dan nyawa kontrakan nanti, gumam Rifki. Rifki pun membentangkan sarungnya sebagai alas untuk tidur. Ia pun tertidur lelap di pasar itu. Sedangkan di kediaman ibu Nuria sedang duduk santai di ruang TV itu yang bersampingan dengan kamar Rifki, namun ia tak melihat tanda-tanda putranya itu keluar. Kemudian ia melangkah menuju ke kamar Rifki. Ini anak kenapa dari siang tadi gak keluar? Manja amat. Anak laki-laki kok gitu. Harusnya dia bantu-bantu memetik teh, bukan malah di kamar. Awas kamu Rifki. Kumam ibu Nuria mengepalkan tangannya. Tok 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 tok. Rifki, buka pintunya. Keluar kamu, ibu mau ngomong. Teriak ibu Nuria. Namun pintu tak kunjung terbuka membuat ibu Nuria kesal. Kemudian ia menarik handle pintu itu hingga pintu terbuka tanpa di dalam kamar Rifki gelap. Loh, kok nggak dikunci? Kamarnya juga gelap. Lirih ibu Nuria. Ibu Nuria pun berjalan mendekati saklar lampu. Kemudian menghidupkan lampu. Ia terkejut saat melihat kamar anaknya acak-acakan dan tidak menemukan anaknya di sana. Lah, Rifki kemana? Kok kamarnya acak-acakan? Batin ibu Nuria. Ibu Nuria pun berjalan ke arah lemari. Ia melihat pintu lemari terbuka sedikit, kemudian ia membuka lemari itu. Seketika matanya membelalak saat melihat pakaian Rifki tidak ada lagi di dalam lemari itu. Fauzana, Meli, sini kalian nak.
teriak Ibu Nuria dari kamar Rifki. Fauzana dan Meli pun keluar kamar dan masuk ke kamar Rifki menemui ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Fauzana. "Rifki nggak ada. Rifki kabur. Baju-bajunya udah nggak ada," pekik Ibu Nuria. "Loh, iya, Rifki kemana?" tanya Meli. "Ibu nggak tahu. Awas aja itu anak," ucap Ibu Nuria. Ibu Nuria pun keluar dari kamar Rifki dan memanggil pengawasnya yang bernama Tejo dan Ruby, itu preman kampung itu. Ia menyuruh preman itu untuk mencari anaknya. "Tejo, Ruby, kalian cari Rifki malam ini juga, sampai ketemu. Kalau belum ketemu kalian jangan pulang dulu, paham?" perintah Ibu Nuria. "Baik, Nyonya." Preman itu pun pergi. "Tunggu, cari si Rifki sampai ketemu. Kalau ketemu suruh dia pulang. Kalau nggak mau pulang hajar saja sampai babak belur, paham?" sentak Nuria. "Siap, Nyonya," ucap mereka kompak. Preman itu pun pergi mencari Rifki. Malam itu, preman suruhan Ibu Nuria yang bernama Tejo dan Ruby itu pergi mengendarai mobil sedan milik Ibu Nuria yang diserahkan kepada preman kepercayaannya itu. Sementara Rifki saat itu masih tertidur pulas. Dari kejauhan preman itu melihat Rifki tidur di pasar. Kemudian preman itu pun berhenti di pasar tempat Rifki. "Dan, bangun Dan. Kami disuruh Nyonya Nuria untuk menyuruhmu pulang," ucap preman bernama Ruby membangunkan Rifki. Seketika Rifki langsung tersentak kaget saat melihat anak buah ibunya itu. "Enggak, aku nggak mau pulang. Aku di sini saja," pekik Rifki. "Tapi ibumu menyuruh kami dan kami nggak bisa membantah. Ayo ikut kami," ucap Ruby menarik tangan Rifki. "Ah, Bang, ampun Bang. Tangan saya sakit Bang. Jangan ditarik, lepasin saya," ucap Rifki memberontak. Rifki meringis kesakitan saat tangannya diiris ibunya, tak sengaja dipegang oleh Ruby. "Makanya ayo pulang, ikut kami," pendak Tejo yang baru turun dari mobilnya. Tejo dan Ruby menarik paksa Rifki. Rifki memberontak dan Rifki menyekut perut dua preman itu. Kemudian preman itu melepaskan pegangannya pada Rifki. "Bajingan, hajar dia Tejo," umpat Ruby dengan marah. Ruby memukul wajah Rifki sehingga membuat Rifki kesakitan dan mengalir darah segar dari mulutnya. Perkelahian pun terjadi sehingga Rifki kewalahan dan berhasil mereka tangkap. "Lepasin saya Bang, saya nggak mau pulang. Lepasin saya," teriak Rifki yang sudah di dalam mobil. "Maafkan kami dan Rifki. Kami gak bermaksud melukaimu. Kami hanya menjalankan perintah dari Nyonya," ucap Ruby merasa bersalah. Rifki pun terdiam memberontak. Sesampainya di rumah, Rifki diseret oleh Tejo dan Ruby dan didorong sehingga Rifki terjatuh di hadapan ibunya. "Ruby, Tejo, kalian keluar sekarang. Istirahat saja. Terima kasih sudah membawa Rifki ke sini," ucap Ibu Nuria. Kedua preman itu pun mengangguk dan keluar dari ruangan itu. "Hei, anak bangsat, kamu ngapain main kabur dari rumah? Mau buat ibu malu kamu ya?" bentak Ibu Nuria sambil menjambak rambut Rifki, membuat Rifki mendongak kesakitan. Ibu Nuria menjambak rambut Rifki dan menamparnya berkali-kali, kemudian menyuruh Rifki masuk ke dalam kamarnya. Hari pun berlalu. Sementara Rifki sudah 5 hari mengurung diri di dalam kamar. Seluruh tubuhnya sakit akibat penyiksaan dari ibunya yang tak henti-hentinya. "Rifki, kamu ke kebun teh. Bawa makanan ini pada seluruh pekerjaan yang ada di sana. Awasi mereka. Kalau perlu, kamu juga ikut kerja," ucap Ibu Nuria. Ibu Nuria tak memperhatikan Rifki yang sakit akibat sering disiksanya. Bahkan Rifki tak diizinkan lagi sama ibunya untuk bekerja di rumah makan. Sebab Ibu Nuria malu punya anak yang gajinya pas-pasan. Padahal ia sendiri yang tidak mengizinkan Rifki kuliah mengejar cita-citanya. Padahal dia adalah orang terkaya dan disegani di desa itu. "Tapi Bu, aku sakit Bu. Badan aku sakit semua. Kenapa gak suruh sama anak buah ibu aja atau sama Mas Fauzana dan Mbak Meli aja? Mereka kan juga tinggal di sini Bu," ucap Rifki menunduk.
Apa kamu bilang? Suruh Fauzana dan Meli. Dengar ya, Mas sama Mbakmu hari ini pulang ke rumah mertua mereka. Jadi siapa lagi yang ngantar kalau bukan kamu? Bentak Nuria melotot. Bu, tapi aku beneran bu, badanku Rifki, cukup. Jangan banyak bantah. Cepat antar makanan itu ke kebun teh. Dan ingat, kamu jangan coba-coba kabur lagi. Atau nama kamu ibu hapus beneran dari kartu keluarga. Ngerti? Ucap Ibu Nuria mencengkeram bau Rifki. Ngerti bu. Ucap Rifki menunduk. Bagus. Sekarang kamu antar makanan itu. Dan ingat, jangan langsung pulang. Bantu orang di sana untuk memetik teh. Ucap Ibu Nuria lagi. Rifki tak lagi menjawab ucapan ibunya. Ia pun meraih makanan itu membawa ke kebun teh yang luasnya 50 hektar itu. Dengan langkah tertati-tati, Rifki berjalan di bawah terik panasnya matahari. Di kediaman Ibu Nuria setelah 1 jam kepergian Rifki mengantar makanan, tenggorokan Ibu Nuria pun terasa panas. Ibu Nuria terbatuk. Duh, kenapa panas begini sih tenggorokanku? Sepertinya aku akan flu lagi nih. Ucap Nuria memegang tenggorokannya yang gatal dan panas. Gatal amat tenggorokanku. Mana bawa Rekim ini pulang kampung lagi. Begitu juga sama Fauzana dan Meli. Mereka pergi ke rumah mertuanya lagi. Siapa yang akan aku suruh ya? Semua orang pada sibuk. Ucap Ibu Nuria. Sejam kemudian, Ibu Nuria terasa pusing dan badannya meriang. Ia pun memilih masuk ke kamar mengambil selimut dan menutupi tubuhnya yang semakin menggigil itu. Sepulang dari kebun teh, Rifki pun tak melihat ibunya. Kemudian Rifki mengintip ke kamar ibunya. Ternyata ibunya sedang berteleponan dengan Fauzana, kakaknya Rifki. Halo nak, ibu sakit nih. Iya bu, semoga cepat sembuh ya. Ibu berobat aja. Oh iya bu, maaf aku boleh minta duit gak? Ada keperluan aku bu, sama Suti ya. Boleh dong nak, apa sih yang enggak buat Fauzana? Mau minta berapa nak? Aku mau 30 juta bu. Tolong transfer ke rekening aku ya bu. Baik sayang, kalau ada apa-apa gak usah sungkan ya, minta sama ibu. Nanti malam ibu transfer. Ibu istirahat dulu, kepala ibu pusing nih. Rifki yang berdiri depan pintu kamar ibunya pun mendengarkan semua percakapan kakaknya dan ibunya di telepon. Kemudian Rifki berjalan menuju ke dapur. Ia membuat bubur ayam dan susu untuk ibunya yang sedang sakit. Permisi bu, ucap Rifki menunduk setelah masuk ke kamar ibunya. Ngapain kamu ke kamar ibu? Ucap Ibu Nuria dengan ketus, kemudian memandang Rifki dengan tatapan sinis. Aku hanya mengantarkan ibu bubur ayam dan susu. Ibu minum ya, dan istirahat. Ucap Rifki, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya berharap ibunya menyayanginya seperti ibunya menyayangi saudara yang lain. Ya udah, sana kamu keluar. Jangan lama-lama di sini. Nanti ibu tambah pusing. Usir Ibu Nuria. Rifki pun mengangguk. Kemudian Rifki keluar. Ia berjalan menuju ke dapur hendak makan karena ia selama seminggu tak menuntut makanan akibat ulah ibunya. Saat Rifki tengah asik makan, tiba-tiba saja Ibu Nuria langsung berdiri di belakangnya, membawa mangkok dan gelas yang sudah kosong isinya. Rifki, kamu ngapain? Ucap Ibu Nuria melototi Rifki. Mau bu. Rifki makan. Rifki lapar bu. Ucap Rifki menunduk menghentikan aktivitas makannya. Enak aja kamu makan pakai lauk ayam. Kamu makan sama kangkung aja. Jangan sentuh ayam ini. Kesalahan kamu yang memecahkan guci ibu belum hilang dari ingatan ibu. Paham? Bentak Nuria meraih ayam yang ada di piring. Prang. Ibu Nuria membanting piring berisi ayam goreng itu ke lantai, hingga pecahan piring kaca itu mengenai kaki Rifki dan berdarah. Ibu lebih baik membuang makanan ini daripada memberikannya padamu. Hardik Ibu Nuria menunjuk wajah Rifki. Kamu memang anak yang... Ibu Nuria tak melanjutkan ucapannya saat tiba-tiba kepalanya sakit dan pusing. Ibu Nuria terhuyung ke belakang. Untung ia memegang kursi, jika tidak mungkin ia akan terjatuh di lantai. Ibu gak apa-apa bu.
Tanya Rifki cemas saat melihat ibunya. Rifki memegang pundak ibunya, namun dengan cepat ditepis oleh ibunya. "Gak, ibu mau istirahat dulu. Kamu bersihkan pecahan kaca itu," bentak Ibu Nuria. Ibu Nuria pun berjalan sempoyongan menuju ke kamarnya, dan Rifki langsung membersihkan pecahan kaca itu dengan mata mengembun. "Ya Allah, apakah ibu sudah tidak punya kasih sayang sedikit pun padaku?" batin Rifki dengan mata berkaca-kaca. Sore itu keadaan Ibu Nuria pun telah membaik. Dia pun mentransfer uang sebesar 30 juta untuk Fauzana. "Rifki, Rifki!" teriak Ibu Nuria. "Ada apa, Bu?" jawab Rifki tambah lemas. "Kamu cuci mobil ibu, karena pembantu kita lagi pulang kampung semua. Jadi kamu dulu yang cuciin mobil," perintah Ibu Nuria. "Tapi Bu, kepala Rifki sakit," ucap Rifki. Seketika mata Ibu Nuria melotot dan wajahnya terlihat sangat marah, seperti hendak menerkam Rifki. "Kamu mau buat alasan lagi? Kepala ibu juga pusing tadi, tapi udah baikan, jadi kamu jangan banyak alasan. Ayo, cuci mobil ibu," ucap Nuria. "Baik Bu," jawab Rifki. "Jangan lama-lama," ketus Ibu Nuria. 15 menit kemudian Rifki selesai mencuci mobil ibunya. Kemudian ia memanggil ibunya yang sedang duduk santai sambil makan cemilan itu. "Bu, udah selesai Bu mobilnya," ucap Rifki. Ibu Nuria pun pergi. Begitupun dengan Rifki, namun langkah kaki Rifki terhenti saat mendengar teriakan ibunya. "Rifki, sini kamu, apa-apaan ini?" teriak Ibu Nuria tanpa murka saat melihat mobilnya lecet. "Kenapa lagi Bu?" jawab Rifki. "Kamu sengaja ya membuat mobil ibu lecet, ah?" hardik Ibu Nuria. "Lecet gimana Bu? Demi Allah Rifki pelan-pelan nyucinya, kan ibu lihat sendiri tadi," jawab Rifki. "Jangan pura-pura gak tahu kamu. Untuk menutupi kesalahanmu, lihat nih, apa ini ya?" teriak Ibu Nuria menarik tangan Rifki ke mobilnya. "Tapi Bu, aku pelan-pelan nyucinya," ucap Rifki. "Ya ampun Rifki, kenapa kamu membuat kepala ibu semakin pusing, ah? Seminggu yang lalu kamu mecahin guci, sekarang membuat mobil ibu lecet, terus apa lagi selanjutnya? Mau buat apa lagi?" hardik Ibu Nuria. Ibu Nuria pun menarik tangan Rifki. Pemuda 24 tahun itu hanya bisa pasrah. Ia tak berani melihat ibunya jika sudah mengamuk. Ibu Nuria menarik Rifki ke kamar mandi pembantu yang ada di dekat dapur, kemudian mengurung Rifki di kamar mandi. "Ibu, ampun Bu, jangan kurung aku Bu," ucap Rifki memelas. "Ibu akan menghukummu, mengurungmu di sini sampai malam, sampai ibu pulang," bendak Ibu Nuria mengunci Rifki di kamar mandi. "Ibu, jangan Bu, buka pintunya Bu, Ibu, buka," teriak Rifki dari dalam kamar mandi. "Gak akan, kamu harus terima semua itu, rasakan kamu, biar kamu kedinginan di situ," teriak Ibu Nuria dari luar. Ibu Nuria pun masuk ke dalam mobil sedannya, dan mengendarai mobil sedannya ia hendak berkunjung ke rumah besarnya, rumah mertua Fauzana dan Meli. Ia rindu dengan kedua anaknya, sementara Rifki ia tak pedulikan sama sekali. Malam pun telah tiba. Cahaya rembulan pun bersinar terang sehingga membuat suasana malam terasa sangat indah. Namun Rifki juga berharap agar ibunya segera datang dan membukakan pintu kamar mandi. Tubuhnya semakin menggigil kedinginan, bahkan bibirnya telah memucat. Namun ibunya tak kunjung datang. "Tolong, tolong!" Rifki berteriak. Namun ia tak mampu mengeluarkan suara, sebab ia lemas, tubuhnya tak bertenaga karena ia tidak makan seharian. Namun nasib baik malam itu karena Mbok Rukmini pembantu mereka pun telah kembali dari kampungnya yang ada di kabupaten. Ia menjenguk anaknya yang sakit. "Assalamualaikum Nyonya." "Nyonya," teriak Mbok Rukmini dari luar. Rukmini celingukan saat menyadari mobil majikannya tak ada di parkiran di garasi. Berarti majikannya sedang keluar. Ia pun masuk ke dalam rumah. "Loh, pada sepi. Mana pintu gerbangnya gak dikunci? Kalau ada maling gimana?" ucap Rukmini. Tolong aku,"
Rukmini menghentikan langkahnya saat mendengar suara rintihan dari kamar mandi. Astagfirullah, dan Rifki? Pasti Rifki dikunci ibunya di kamar mandi lagi, ucap Rukmini. Rukmini sudah tahu sejata apa ibu Nuria kepada putranya. Bahkan Nuria tak segan-segan menyiksa Rifki di hadapan Rukmini dan memarahi Rifki di depan orang banyak. Kriat. Rukmini membuka pintu kamar mandi. Benar saja, di sana Rifki menggigil dan bibirnya telah pucat, tenaganya pun semakin lemah. Astagfirullah, Dan Rifki, bangun Dan. Ya Allah, tega bener si Nyonya sama Dan Rifki. Ayo bangun, teriak Rukmini. Rukmini memapat tubuh Rifki, membawa Rifki ke kamarnya. Kemudian Rukmini menyuruh Rifki mengganti pakaiannya, dan ia berlari ke dapur mengambilkan nasi beserta lauk pauknya. Dan Rifki, makan dulu, dihabisin ya nasinya. Dan terus istirahat, badan kamu dingin banget. Dan Masya Allah, tega banget si Nyonya, ucap Rukmini dengan panik. Wanita parubaya itu pun tak sanggup lagi membendung air matanya. Kemudian ia mengelus kepala Rifki dengan lembut. Ia telah menganggap Rifki seperti anaknya sendiri. Sejak Rifki masih SMP, Rukmini selalu menyiapkan sarapan pagi untuknya di rumah itu, hingga Rifki tumbuh dewasa dan jadi seorang pemuda tampan. Terima kasih, Mbok, ucap Rifki setelah selesai makan dengan terbata-bata. Rifki pun langsung tidur, dan bawa Rukmini menyelimuti tubuh Rifki. Kemudian Rukmini ke dapur menyiapkan makan malam untuk majikannya. Saat pulang nanti, ia lega karena Rifki telah ia beri makan. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.